Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang Bapak Ibu. Salam sehat, salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 ini, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 ini. Marilah senantiasa tetap dan bersyukur kehadirat Allah Tuhan dan Maha yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan hikmah, sehat dan sempat untuk mengikuti acara di siang hari ini. Perkenankan kami untuk membacakan susunan acara. Yang pertama sambutan, yang kedua pengisian materi, yang ketiga anggapan dan saran. Bapak Ibu yang berbahagia, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia, Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri kembali. Acara selanjutnya sambutan Kepala SMP Negeri 2 ini. Beliau Ibu Siti Fatmah SPC MD Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru karyawan SMP Negeri 2 terkhusus kepada Ibu Ide yang hari ini akan melaksanakan suatu kegiatan yang akan kita ikuti bersama. Mari di kesempatan hari ini kita selalu memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat limpahan rahmatnya hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Surabaya dan salam semoga tetap tertuhankan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya
dari ilmu nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit yang saya sampaikan dulu bahwa pada hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan budaya positif, di mana materi ini adalah salah satu materi yang diikuti oleh ibu muda selaku calon guru penggerak di angkatan 10. Di materi ini nanti ada beberapa yang langsung berkenaan dengan posisi kita sebagai seorang pendidik. Monggo Bapak Ibu, saya sangat berharap sekali Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini dengan sepenuh jiwa, karena apa yang nanti akan kita lakukan ketika kita berada di kelas. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengetahui materi budaya positif baik dari kegiatan KMP, kegiatan belajar mandiri yang ada di PMN, maupun kegiatan diskusi-diskusi, seminar, webinar yang telah Bapak Ibu ikuti. Namun demikian tidak ada salahnya, tidak ada sulitnya ketika kita mengikuti kembali untuk mengingat apa yang sudah kita ketahui agar kita menjadi lebih paham lagi. Terus berikutnya Bapak Ibu, saya tegaskan di sini bahwa kita saat ini adalah sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Angkatan 10. Yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di guru penggerak, di sana guru penggerak nanti minimal yang dilakukan tidak adalah menggerakkan dirinya sendiri. Gitu. Jadi tidak bergerak untuk dirinya sendiri, bergerak untuk apa? Kita belajar bersama. Fokusnya sebenarnya adalah pembelajaran di kelas, bukan pembelajaran. Nanti di modul berikutnya, jadi itu nanti kita mempelajari bagaimana dan bahwa fokusnya adalah pembelajaran sehingga kemudian bergerak untuk dirinya sendiri minimal itu baru nanti bisa menggerakkan di komunitas sekolah, menggerakkan di komunitas SMP maupun di komunitas pendidikan yang lainnya. Jadi sekali lagi dia berharap dalam nanti dia bisa mewarnai untuk sekolah kita bersama-sama menyuarakan apa yang sudah didapatkan ketika mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Tidak berhenti di aksi nyata satu dengan tidak berhenti di aksi nyata budaya positif, tapi nanti untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Berikutnya Bapak Ibu, saya berharap di waktu lain di lain waktu jika ada pendaftaran lagi untuk guru budaya, saya berharap Bapak Ibu semuanya yang memenuhi persyaratan bisa untuk mengikuti seleksi kegiatan tersebut. Bapak Ibu yang hormati, tidak elok rasanya kalau saya terlalu lama tidak. Saya akhiri. Semoga kegiatan nanti dapat berjalan lancar, dapat bermanfaat untuk diri kita, dapat bermanfaat untuk masyarakat kita dan lingkungan di sekitar kita. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu pemilihan materi kemudian yang positif kepada Ibu Dwi dan Ibu yang terima kasih atas waktunya. Di sini
saya selaku guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 10 ingin mari kita belajar bersama. Sebelumnya ini budaya positif sudah kita dapat dari ketika kita ikut IKM Bintek di IKM, itu sudah ada budaya positif. Di sini saya akan mengulas kembali terkait tentang budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya di sini untuk membuka kembali memori terkait tentang budaya positif. Budaya positif di dalam kurikulum sekarang ini dengan target bahwa profil pelajar Pancasila, di mana kita harus mendirikan atau membentuk siswa itu menjadi berkarakter. Nah, di sini nanti dengan membudayakan positif di lingkungan sekolah, dari situ kita bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dari Bapak Menteri kita Nadiem Makarim, di mana profil pelajar Pancasila. Di sini budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter yang kuat, di mana dan juga berakhlak sesuai profil pelajar Pancasila seperti yang dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Di mana dalam budaya positif itu tidak serta-merta kita langsung bisa menciptakan. Mungkin selama ini kita sudah mencoba untuk membudayakan positif, mungkin karena ada beberapa hal yang masih kurang dan harus kita lebih konsisten, lebih berkolaborasi, lebih bekerjasama dengan sesama rekan sejawat dan guru. Di sini saya akan ada beberapa hal yang harus dipahami ketika kita mau menumbuhkan, mau menciptakan suatu lingkungan sekolah di mana adanya budaya positif. Yang pertama, kita tahu makna disiplin positif itu seperti apa. Kemudian kita harus paham terkait tentang kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Selanjutnya ada motivasi perilaku, di mana ketika kita melakukan kegiatan, ketika kita berperilaku itu ada motivasi tersendiri. Nanti ada dua, motivasi intrinsik dan motivasi internal. Nah, di dalam budaya positif ini yang ditunjukkan, yang ingin ditonjolkan, yang ingin ditumbuhkan kembali itu motivasi dari internal, dari siswa itu sendiri, sehingga kalau sudah terwujud motivasi dari sendiri bisa menular ke di lingkungan. Selanjutnya ada posisi kontrol. Posisi kontrol, kemudian ada keyakinan kelas. Kalau dulu itu istilahnya, kalau saya itu ketika sebelum masuk kuliah itu ada kontrak kuliah, kan itu ada harus A, B, C, D. Nah itu menurut saya, sepemahaman saya, kalau di sekolah itu sebagai jadi keyakinan kelas, di mana yang harus dipatuhi selama belajar di kelas dan di sekolah. Kemudian ada segitiga restitusi. Di sini nanti sekilas terkait menghadapi anak yang sangat luar biasa, bagaimana kita mengatasi anak, masalah anak, seperti itu. Selanjutnya dari sini disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara mewujudkan murid yang merdeka. Merdeka itu bukan harus bebas, tetapi merdeka murid memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari diri sendiri. Kalau di situ dikatakan self disiplin, berarti dia melakukan disiplin itu dari dirinya sendiri dulu. Kemudian jika di situ dikatakan bahwa Ki Hajar Dewantara dalam bukunya di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Intinya ada merdeka, ada disiplin, hingga ada sesuatu saling terkaitan. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang menumbuhkan dan mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri. Kalau saya tangkap di sini, kalau kita membangun diri sendiri belum bisa, mungkin kita perlu bantuan dari orang lain. Itu. Kemudian di sini juga Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa merdeka, mardika ing jarwanya ora mung lepasing pangrih ning uga kuat kuwasa amandhe priyangga. Mungkin Pak Hanum saged nggih. Ngamutane kalau bahasanya dereng pas. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas
dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Intinya tadi disiplin itu kita sebagai guru, sebagai bisa menumbuhkan anak untuk membantu anak membangun self disiplin. Intinya dari dirinya sendiri kita bisa motivasi untuk berbuat disiplin. Kemudian menurut Diane Gosen bahwa arti disiplin berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Kemudian selain itu, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Intinya selain kita mau buat disiplin, kita juga paham terkait nilai-nilai kebajikan. Gitu, guys. Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kita sebagai pendidik tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri dengan mungkin kita dalam keseharian nanti kita membuat dia paham terkait tentang nilai-nilai kebajikan dulu, nilai-nilai perilaku mereka apakah sudah sesuai dengan nilai kebajikan atau belum. Kemudian dari disiplin kita paham tentang kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu pasti memiliki kebutuhan, di mana perilakunya, kegiatannya itu pasti untuk memenuhi suatu kebutuhan. Berdasarkan ini ada 5 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini terkait tentang kesehatan, kemudian tentang pangan, sandang di sini. Maksudnya apa? Ketika anak misalkan ada kasus anak meminta misal malak gitu ya, istilahnya kalau kita meminta jajan ke anak. Nah, berarti kita bisa belajar anak itu ada kemungkinan dia belum terpenuhi antara kebutuhan bertahan hidup. Maksudnya dia kelaparan karena mungkin di rumah belum sarapan, sehingga dia bertindak dengan cara meminta uang temannya untuk beli jajan. Nah, itu mungkin karena kebutuhannya belum terpenuhi. Kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang, penerimaan. Mungkin di sini kita ada ya, itu citra nada. Itu kan mungkin dia butuh, kalau saya amati, dia kan sering nah di situ menurut saya dia kurang kasih sayang. Maksudnya gini, karena bisa diterima, karena teman-temannya belum bisa menerima dengan keadaannya dia, sehingga kita sebagai guru mungkin bisa membantu anak tersebut dengan memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang. Di sini tuh kebutuhan di mana dia bisa diterima sesama temannya. Mungkin dia dengan berkelahi, tujuannya apa? Biar wong tuaku moro, gitu kan? Tujuannya apa? Karena apa? Karena kan di rumah dia tidak, bapak ibunya sibuk, gitu nggih. Nah di situ kan, di situ kan berarti dia butuh rasa kasih sayang dan ini. Itu contoh kebutuhannya, dimana dalam keseharian kita sudah menemui ini kebutuhan penguasaan. Gini penguasa, intinya gini, dia dengan istilahnya kayak geng-geng itu loh, kan dia, nah itu kan walah gerombolan kayak ini dia takut, kenapa? Karena kan walah dia kuat, nah gitu kan, itu berarti ada sesuatu di rumah mungkin atau di sekolahan dia belum tentang penguasanya belum ada pengakuan, sehingga dia bertindak sebagai ketua geng ya gitu kan. Itu untuk contoh konkretnya. Kalau kebutuhan dasar manusia, jadi apa yang kita tindakan, apa yang kita lakukan itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Nah, kalau saya misalkan di sini di dalam kelas, saya bosan, itu kan bosan, sehingga dia ingin bebas, ingin
di luar ingin refreshing. Nah, itu contoh tentang kebutuhan kebebasan. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Kalau di sini saya contohkan itu misalkan dia berdandan rapi kayak gitu, bukan apa namanya, ingin dapat, oh aku, wah iya kamu cantik kayak gitu. Itu kebutuhan dasar, pada intinya ada 5: bertahan hidup, kemudian kasih sayang bisa diterima, penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Jadi kita sebagai guru minimal kita tahu apa yang dibutuhkan oleh anak. Dengan dari tingkah laku kita bisa menganalisis, oh ini seperti ini. Loh, emang itu enggak seketika kita, karena kita juga butuh waktu. Kita harus bisa mengorbankan waktu kita untuk anak-anak. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Di sini sama halnya dengan kebutuhan dasar, kita melakukan tindakan, kita bertindak. Itu ada beberapa motivasi. Kalau secara global itu ada 2, motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik atau eksternal sama internal. Kalau eksternal itu ada 2, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini contohnya gini, saya datang tepat waktu, kenapa? Saya tidak dihukum. Nah, itu motivasinya apa? Oh, saya tidak menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan, sebenarnya tadi sudah saya lakukan. Saya minta tolong anak, dia gini, Bu, saya minta itu. Nah, gitu kan. Berarti dia membantu saya, oh iya, tapi saya minta tolong, angkatkan meja. Nah, itu sebenarnya salah itu saya. Tapi ini salah, tapi hanya sebagai contoh saja. Itu salah satu apa ya? Dia melakukan pekerjaan, melakukan perilaku itu untuk mendapatkan imbalan. Imbalannya apa? Dapat jajan kayak gitu. Biasanya, oh ya udah kamu dapat dapat nilai bagus asalkan seperti ini. Nah, itu motivasi dari luar. Sedangkan yang harus kita tumbuhkan sebagai seorang guru itu motivasi internal ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Maksudnya gini, dia berangkat sekolah karena apa? Tugas seorang siswa kalau sudah itu dia belajar, datang tepat waktu. Kalau saya sebagai guru misalkan, saya punya tanggung jawab. Kalau tupoksi saya itu mengajar, berarti jam 7 sudah sesuai jam kerja saya harus datang. Intinya saya berangkat pagi itu bukan karena nanti dimarahi kepala sekolah, nanti gini-gini, itu enggak. Karena apa? Oh ya, ini tanggung jawab saya. Oh, saya harus berangkat lebih pagi. Itu terkait tentang motivasi perilaku manusia. Nuwun sewu, ini berhenti dulu untuk terkait dengan nggih. Nuwun sewu, izin azan riyen nggih. Kalau di pos minta di pos. Nuwun sewu, ini saya lanjutkan tadi terkait tentang motivasi perilaku manusia. Tadi saya menyebutkan ada kalau itu ada 3, tetapi di 2-nya itu termasuk motivasi internal. Ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian ada motivasi untuk memperoleh penghargaan atau imbalan, dan yang harus kita tumbuhkan di dalam diri anak itu motivasi internal, di mana dia melakukan perilaku sesuai dengan apa yang diinginkan, dengan cara menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dia yakini. Kalau tadi saya contohkan, ketika kita bekerja, kita datang sekolah itu datang pagi karena itu tanggung jawab kita sebagai seorang guru, tanggung jawab kita sebagai seorang pegawai gitu nggih. Selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Di sini kita sebagai guru pasti di dalam lingkungan sekolah menghadapi beberapa masalah. Misalkan datang terlambat, kemudian ngeblong. Nah, di sini kita bisa menempatkan diri sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kapan bisa dikatakan sebagai penghukum, kapan dikatakan sebagai manajer, itu dari kalimat kita, cara menanggapi kita.
Kalau di sini saya jelaskan dulu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Mungkin kamu lari tengah lapangan, kamu push up. Nah itu kita bertindak menghadapi masalah ke anak itu sebagai penghukum. Dengan menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir itu salah contohnya. Kalau di dalam fisik mungkin lari tengah lapangan, kemudian disuruh push up, disuruh lari, itu sebagai penghukum. Kemudian dampaknya apa? Perilaku kontrol negatif seperti murid mengulangi kesalahan berulang kali, lalu berperilaku menjadi agresif. Kemudian posisi yang kedua ada pembuat rasa bersalah. Intinya di sini posisi guru biasanya akan bersuara lembut. Kemudian yang biasa dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam sehingga berdampak pada murid apa? Dia merasa bersalah, merasa rendah diri, merasa gagal menjadi murid yang diimpikan oleh guru. Misalnya, kamu tidak kasihan sama ibu, kayak gitu. Nanti ada saya beberapa contoh video terkait di mana posisi sebagai penghukum, di mana posisi sebagai pembuat rasa bersalah, di mana sebagai teman. Kemudian posisi ketiga adalah teman. Guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dampak kita sebagai berperan sebagai teman, murid akan tergantung tidak mandiri. Kayak gini, misalnya datang terlambat. Karena aku datang, oh ya wes, oke, nanti saya urusi sama BK-nya, kayak gitu. Kamu masuk aja, kayak gitu. Kayak kasarannya seperti itu. Selanjutnya posisi sebagai pemantau. Pemantau kita mengamati, di mana di sini guru posisinya sebagai mengawasi atau memantau murid yang berpatokan pada catatan atau kesempatan yang sudah disetujui. Jadi sebelumnya gini, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, kamu harus lari. Kemudian ketika kamu sudah berkali-kali datang terlambat, kayak gitu, itu sebagai pemantau. Pemantau menghitung atau mengukur kedisiplinan murid. Dampak dari kita kalau menjadi seorang pemantau, menitik beratkan pada dampak diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Kemudian, manajer saya mana? Ini sebagai manajer. Seorang manajer, kata manajer kan berarti mengatur, istilahnya mengatur, mengkoordinasi, kemudian memberikan solusi kepada kalau kita di dalam pekerjaan kan disamarkan saja manajer yang mengatur gitu ya. Nah ini seorang guru sebagai manajer di mana dia harus memiliki keterampilan posisi sebagai tadi teman, tapi juga sebagai pemantau. Kemudian di sini sewaktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Guru pada posisi ini biasanya di mana guru sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan. Guru sebagai manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakini. Nah, di sini nanti dari kelima posisi tersebut sesuai yang saya pahami, kita sebagai guru lebih baik atau disarankan, dianjurkan atau diwajibkan kita sebagai manajer, di mana kita di sini memberikan solusi, menanyakan, memberikan pertanyaan-pertanyaan, kenapa kamu seperti ini, kenapa seperti ini, apakah sesuai dengan keyakinan atau sesuai nilai-nilai yang sudah kamu yakini, seperti itu. Nah, di sini contoh dari kalau di dalam, nah ini contoh-contoh
dari posisi-posisi seorang guru. Mampu saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali kamu jadi anak. saya Dasar kelas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Nah, kamu pilih terlambat ya? 2 kali. Ini kenapa saya harus terlambat Bu? Kenapa? Kamu apa ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, pilih lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana lapangan basket. Nah, itu tadi sebagai penghukum. Ini sebagai pembuat rasa bersalah. Dari apa ya? Kalimat-kalimatnya. Itu nanti terlihat. Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin yang susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang berbuat apa sekolah. Bisa kayak ibu tidak bisa membina kamu. Suaranya lebih lembut gitu. Gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Naren. Kamu suka ya bikin sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan ibu usah lagi ya saya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu berapa sekolah. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Betul ibu ya Bu ya. Betul ibu. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Ini sebagai posisi teman. Manggilnya bentak Bu, tapi ketika sudah di hadapan berbeda. Ya, sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya menolongkan saya Bu. Kamu lagi ngapain ibu kamu? Kamu bukan yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi biar usaha kencang tetap beresin ya Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali latihan lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Pilih sekarang ibu. Demi ibu. Bisa? Bisa Bu. Ya sudah sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Terus sebagai teman. Selanjutnya posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Nah, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, sudah tahu konsekuensinya jam kapan hari. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masa kekeluargaan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu memperbaiki masa kekeluargaan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alam saya Bu. Baik, kalau kalian meminta alamu di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkannya? Ada Bu, anak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan belajar alat apa kalian? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan saya alami untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan ayah. Ada lagi yang lebih perlu dilakukan, ayah? Agar tidak terulang jauh lagi. Tidak ada Bu. Baik, kalian. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Dari Bu, terima kasih. Ya, itu tadi contoh-contoh dari seorang guru memposisikan dirinya. Ya, mungkin dalam kehidupan kenyataan untuk sisi manajer itu perlu apa ya istilahnya, kalau saya pribadi mungkin perlu keterampilan mungkin tidak seketika seperti yang di video seperti itu. Kalau yang penghukum itu sudah pasti ada ya. Pasti, maksudnya saya mungkin juga pernah mengalami seperti itu, tapi kalau yang manajer itu apa ya, kalau saya pribadi terkait tentang budaya positif ini, emang kita tuh perlu adanya konsistensi, adanya kerjasama, adanya apa ya, kolaborasi sesama anak, orang tua, kemudian rekan kita, dan lingkungan-lingkungan di sekitar kita. Jadi kalau saya pribadi posisi control manager mungkin itu bagus, emang bagus. Kita lebih apa ya, mengontrol diri sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, di mana dia menerapkan kalau kita mengajar, kita dalam pembelajaran itu berpihak pada murid, di mana di dalam itu dipelajari juga nilai-nilai guru penggerak, di mana di situ ada 5 nilai berpihak pada murid, inovatif, kreatif, kolaborasi. Nah, di situ dari situ kita bisa apa ya, menerapkan. Tapi emang kalau saya jujur mungkin guru penggerak mungkin dalam sekejap itu belum mampu, mungkin maksudnya perlu waktu yang sangat lama ketika apa menerapkan seorang guru kita sebagai manajer. Kita harus bisa mengontrol diri kita menghadapi anak ketika kalau kemarin ada ya terutama yang saling berpukulan, otomatis kadang kita langsung ikut-ikut emosi. Nah, di situ tantangan kita sebagai seorang guru di dalam di era sekarang ini dengan anak-anak yang sangat luar biasa, dengan era itu kan sekarang ada XYZ dan apa itu nggih. Nah, itu eranya beda-beda, di mana sekarang gadget itu sangat luar biasa sekali sesuai dengan apa ya, tujuan dari Menteri Pendidikan, kita menumbuhkan siswa yang berkarakter sesuai dengan visi tadi, yang dimana terwujudnya siswa yang berprestasi, berkarakter, berakhlak mulia. Nah, di situ kita sebagai guru mulai menumbuhkan tentang budaya positif, minimal dengan cara menyelesaikan masalah yang sedikit-sedikit itu tidak langsung seketika bisa sebagai seorang manajer. Kita mulai berbenah diri untuk terutama bagi saya agar tercipta suatu budaya yang positif. Selanjutnya di mana sudah ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar, ada motivasi perilaku, kemudian ada posisi kontrol, ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini itu apa? Tadi sudah saya menyebutkan bahwa sebelum
awal semester biasanya kalau saya waktu kuliah itu ada yang namanya kontrak kuliah. Di situ ada kesepakatan antara dosen dengan mahasiswanya maunya seperti ini, mengumpulkan tugas, masuk datang waktu, kemudian dikasih toleransi telatnya 5 menit kayak gitu itu. Nah, itu menurut saya itu hampir bisa dikatakan sebagai suatu keyakinan kelas. Kalau dulu artinya bedanya peraturan tuh apa ya? Kalau peraturan kan yang menentukan sekolah tanpa harus ada koordinasi, biasanya gitu. Kalau keyakinan kelas itu kita bersama-sama seorang guru di dalam kelas, kemudian kita menyebutkan ada beberapa aturan-aturan, kemudian di situ kita menyepakati. Kalau di dalam prakteknya, kalau saya dulu pernah ya ketika IKM di Dignas itu ada membuat keyakinan kelas dengan cara menempelkan pakai sticky note. Setiap siswa itu bisa menempelkan sticky note. Dari situ kita cari, kita bacakan, kita tuliskan di mana beberapa yang harus disepakati bersama dengan di mana peraturan itu harus mengandung nilai-nilai kebajikan. Itu nggih. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik seorang akan lebih tergerak, akan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Berarti kenapa? Karena sudah dari mereka sendiri sehingga harus dilakukan kan sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kemudian peraturan mengatur mereka harus berlaku begini begitu yang membuat ketidakpaksaan. Kemudian ada istilah registrasi. Sebelumnya tadi sudah saya jelaskan nggih, bagaimana proses pembentukan keyakinan kelas. Jadi yang saya pahami ketika di awal semester kita dengan kalau di guru SD bisa enak ya, ada satu tempelan tentang keyakinan kelas. Kalau di SMP mungkin karena berbeda mungkin bisa langsung dari wali kelasnya. Wali kelasnya mungkin masuk dulu di awal semester, kemudian bersama dengan anak-anak, kemudian memberikan contoh-contoh keyakinan kelas, mungkin saling menghargai, datang tepat waktu, disiplin, saling menghormati, seperti itu. Bisa setelah itu sudah disepakati beberapa keyakinan kelas itu, kemudian kita dibuat ditempelkan di di dinding dengan berbagai variasi. Untuk apa? Mengingatkan ketika selama pembelajaran 1 tahun, mungkin itu 1 tahun gitu, kayak sini kelas 7. Jadi teman-temannya dikasih tahu, saling mengingatkan apa yang menjadi keyakinan kelas ketika mereka melanggar atau bertindak tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian ada segitiga restitusi. Nah, di sini nanti restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Berarti di sini itu lebih tepatnya itu cara-cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi anak. Maksudnya kayak tadi misalnya datang terlambat, itu cara mengatasinya pakai segitiga restitusi. Mereka dengan kata proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa orang yang mereka inginkan, dirinya itu ingin menjadi seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen. Kemudian di dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini nanti prosedurnya kalau saya yang pahami ketika masalah yang ditangani itu ringan, mungkin tidak semuanya bisa, maksudnya tidak 3 langkah itu bisa digunakan, bisa 1 mungkin masalahnya sudah selesai. Ketika sudah menstabilkan identitas, ini sudah selesai. Tapi kalau masalahnya terlalu berat, kita bisa menggunakan semuanya langkah-langkah tersebut. Langkah yang pertama,
Ini menstabilkan identitas. Di dalam menstabilkan identitas ini apa? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal menjadi sukses. Jangan meritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Nah, di dalam menstabilkan identitas ini biasanya kata-kata yang digunakan itu, tidak ada manusia yang sempurna. Maksudnya ketika kita menghadapi anak, kemudian memanggil anak, kemudian menceritakan kalimat ketika menstabilkan identitas itu, salah satunya mungkin, setiap orang itu pernah berbuat salah. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian ada lagi, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Itu menunjukkan apa? Menstabilkan identitas, membuat kesalahan itu sebagai pembelajaran, salah satu pembelajaran. Kemudian langkah kedua itu validasi tindakan. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan atau pertanyaan yang disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Kalimatnya itu misalkan gini. Tadi di dalam naren-naren terutama ini biasanya kita restitusi itu manajer. Tadi kan kamu masuknya kan jam 7 sampai 30. Kenapa kok kamu datang terlambat? Kayak gitu. Maaf Bu. Oh iya, kamu enggak apa-apa. Manusia itu tidak luput dari kesalahan. Itu kan berarti kita membuat stabilitas identitas. Kemudian yang validasi tindakan, anak itu menyebutkan saya tidak mencari atau menghakimi siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, itu contoh-contoh kalimat tentang validasi tindakan. Kemudian selanjutnya ada menanyakan keyakinan. Kayak tadi menanyakan ketika naren datang terlambat, keyakinan apa, nilai-nilai apa yang tidak sesuai dengan datang terlambat. Tadi kan disiplin waktu, tepat waktu. Nah, itu di sini yang dinyatakan terkait tentang menanyakan keyakinan, di mana teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dan tindakan. Nah, di sini jadi dalam penyelesaian masalah diharapkan berdasarkan dari materi yang saya dapat, ketika kita menghadapi anak, ketika kita menemukan permasalahan dari anak, kita menggunakan segitiga restitusi. Kalau saya tangkap itu penerapannya mungkin tidak langsung serta-merta langsung bisa dapat itu. Mungkin hari ini anak kan berbeda-beda, berkarakternya kan beda-beda. Mungkin ini bisa distabilkan dulu, mungkin besok. Tapi ada anak yang langsung ketika itu bisa diselesaikan masalahnya. Begitu dari saya. Mungkin untuk sebagai tidak ngantuk, saya ice breaking ya. Menggerakkan badannya. Ya. Udah, Pak. Termasuk Pak nanti kan ikut bergetar-getar, Pak. Monggo bisa berdiri. Oke, Pak. Nah, bentar. Kita mulai bareng-bareng. Ya. 1, 2, 3. Suaranya kurang keras. Diputar-putar tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, digoyang. Katanya ini sih tangan yang diputar-putar,
Itu berapa? Ya. Ya. Diputar-putar, tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, diputar-putar, tangan diputar-putar, diputar-putar, goyang-goyang, putar ke atas, Oke, sekali lagi ya, sampai ini beda lagi, sekali lagi sedap. Gambia. Sedap. Ini CC. Bentar, ini yang beda lagi, sedap. Harinya sudah menit. Iya, Pak. Iya. Kurang 10 menit, Pak. Bentar, Bu, tak kasih. Tadi kok. Iya, nanti habis ini, Bu. Nanti tidak bisa ya. Bentar, Bu, bentar. Tadi udah. Loh lah, gak ke-download. Iya, maaf. Oke, sebentar ya, Pak, lupa. Demikianlah pemaparan dari saya terkait tentang budaya positif. Semoga bisa mendatangkan manfaat. Semoga kita sebagai guru bisa diharapkan dengan apa yang sesuai dengan di materi tersebut, di mana kita bisa menciptakan lingkungan positif, di mana lingkungan positif di situ ada budaya positif, anak-anak berkarakter, kemudian mandiri dan bertanggung jawab. Kita terutama tadi kita dianjurkan sebagai manajer. Kemudian ketika kita menghadapi suatu masalah, menghadapi anak, kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Demikianlah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya tadi pemahaman terkait budaya positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya, kami memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan, baik saran, masukan maupun pertanyaan mengenai budaya positif yang sudah disampaikan oleh Ibu.
Monggo kami persilakan satu tanggapan nanti langsung dijawab ya. Oh iya, bisa. Monggo. Oke. Oke. Gampang. Tidak tak kasih. Terima kasih atas waktunya. Saya sudah mengikuti tentang budaya politik apa yang disampaikan oleh kita. Jadi di antaranya adalah budaya politik dalam keyakinan kelas. Jadi bukan apa tapi keyakinan. Nanti sudah dipaparkan bahwa begitu berbicara mengenai keyakinan kelas, proses dalam mewujudkannya yaitu ada tadi yang menempelkan ada apa saja tadi menjadi bentuk keyakinan kelas. Nah, yang saya tanyakan bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas itu yang efektif. Berarti mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Pur atas pertanyaannya sangat luar biasa terkait tentang keyakinan kelas. Bagaimana mewujudkan suatu keyakinan kelas yang efektif? Di mana pertama kita menetapkan apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi aturan-aturan nanti ke depannya. Di mana misalkan saja tadi saya contohkan disiplinan, kemudian tugas piket dilaksanakan dengan baik atau tugas piket sesuai dengan jadwalnya, disiplin waktu, itu mungkin suatu harapan-harapan yang akan nantinya kita inginkan, kita dambakan di suatu akhir nanti. Yang kedua, menciptakan iklim kelas yang kondusif. Maksudnya kondusif di sini apa? Menjadikan kelas yang positif, inklusif, mendukung. Kemudian mengenali anak-anak yang sangat beragam. Dia kan anak-anak dengan karakter-karakter yang berbeda. Kita mencoba mengenali, oh anak ini sukanya ini, sukanya ini. Mungkin beberapa yang jadi mereka harapkan kita tampung. Nah, kemudian kita bisa mengendalikan mereka dengan tadi meningkatkan menumbuhkan motivasi intrinsik dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Kemudian yang ketiga, mendengarkan atau memberikan perhatian kepada anak. Mungkin secara intensif tidak, mungkin sewaktu-waktu kita di kelas mungkin anak itu ada kenapa kita bisa menanyakan, kamu kenapa kok seperti ini, itu bisa. Kemudian yang kedua, mendorong partisipasi aktif. Keaktifan siswa dalam pembelajaran dengan mendorong partisipasi aktif, membuat suasana yang mendukung anak itu merasa aman, nyaman di kelas. Dengan cara apa ya tadi, dengan keyakinan kelas kita mengingatkan tidak boleh ramai atau mungkin disiplin, kemudian menghargai teman, tidak membuli teman. Nanti selama itu dengan menerapkan itu mungkin anak merasa nyaman, oh semuanya itu diterima dengan baik. Kemudian memperhatikan kebutuhan individu, seperti halnya tadi ada 5 kebutuhan, ada kebutuhan ya kasih sayang. Nah situ kita mencoba memahami, maksudnya oh anak ini seperti ini, mungkin dia kurang ini, anaknya seperti ini. Walaupun kita tidak bisa selalu fokus, tapi minimal kita bisa ada satu kegiatan di mana bisa mencakup semuanya. Itu memberikan perhatian kebutuhan individu. Kemudian melibatkan orang tua wali. Mungkin kalau saya dengar di sekolah di Jepang ya, kemarin saya sempat ketika di USN itu ditayangkan istilahnya apa ya, orang tua kedatang itu namanya apa ya, saya lupa. Maksudnya anak-anak sama orang tua diundang ke sekolah. Nah di situ parenting, istilahnya gitu, parenting, sehingga ada satu hari waktu anak-anak itu digantakan sama orang tuanya. Nah saya dengar, saya cerita dari teman saya yang pengisi itu gini, kalau dia bekerja di perusahaan dan ada undangan parenting, perusahaan itu wajib memberikan izin.
Nah, itu di Jepang. Saya maksudnya pengalaman saya dari situ kan berarti apa? Dari kerjasama antara orang tua dengan sekolah tahu. Kemudian orang tua juga tahu di sekolah itu anaknya seperti apa. Kadang kita sering menemukan ya Bapak Ibu di rumah ternyata anteng meneng genah. Lah tiba-tiba di sekolah Allahu Akbar gitu ya. Nah, itu kan kenapa? Jadi ketika ada masalah problem ibunya ke sini kita undang. Duh, anakku nggak ngono gini. Nah, makanya itu mungkin itu mungkin apa ya, minimal ada satu hari tertentu kita mendatangkan orang tua, kita diajak bermain bersama, maksudnya di lapangan mungkin ada satu kegiatan bersama melibatkan orang tua, guru dan anak. Mungkin itu bisa apa ya, bisa menimbulkan lingkungan yang budaya positif sehingga kita orang tua tahu anaknya di sekolah seperti apa, kita gurunya tahu orang tuanya itu seperti apa, itunya gitu. Demikian Pak Pur untuk terkait menawi ada tambahan dari Bapak Ibu menambahi. Boten. Terima kasih atas waktunya dan khususnya dalam pertanyaan tadi sudah beberapa tidak positif yaitu apakah sistem e-boss bisa membuat anak itu menjadi disiplin, efektifkah misalkan kita menggunakan e-boss tersebut, dan kalau misalkan yang seperti itu tidak efektif, bagaimana dengan banyaknya kita sering menguji anak bisa terhasilkan misalkan kita menguasai dengan menguji anak. Terima kasih. Okay. Terima kasih Bu Yun atas pertanyaannya, sangat luar biasa. Itu hal yang mungkin juga saya sering lakukan gitu ya, dengan sistem reward. Kalau dulu kan ada bintang, ada apa gitu ya, reward. Sebenarnya itu bagus untuk memotivasi anak agar dia tuh lebih rajin belajar, lebih tapi dampaknya tadi kan ada motivasi ekstrinsik sama, nah itu dampaknya itu tidak terlalu panjang, sehingga menurut saya itu reward oke, tapi untuk kedepannya mungkin dampak yang akan dialami anak itu tidak mungkin satu ketika dia lupa dengan apa yang sebenarnya diyakininya. Kemudian bagaimana untuk memuji anak? Nah, memuji anak itu sebagai apa ya, ekspresi kita. Kayak tadi kan saya, wah bagus itu untuk apa ya, sama untuk motivasi anak. Apa namanya ya, orang bukan untuk memenuhi kontrak, memberi dukungan, hadiah atau tidak dijanjikan awal sebagai iming-iming, tidak menjadikan alat tawar agar anak tidak ketergantungan. Yang penting anak itu dilakukan bukan hanya saat berhasil menang, tapi maksudnya apa, ketika dia jatuh kita juga memberikan sesuatu, maksudnya agar dia tidak terlalu terpuruk. Mungkin jatuh, kemudian kita kondisikan tadi, kita stabilkan tadi, kita berikan wawasan-wawasan, kemudian dari situ baru mungkin suatu saat kita kasih sesuatu gitu nggih. Maksudnya reward itu tidak pasti itu hadiah untuk ketika dia berhasil atau menang, tapi juga ketika gagal, kemudian dia mampu bangkit dari kegagalannya, mungkin dari situ kita bisa memberikan reward, sehingga apa, hal yang penuh dengan dikenang. Oh ya, aku dengan dikasih perhatian seperti ini, kemudian aku berhasil apa ya, bangkit, jadi bisa seperti ini. Demikian Bu, jawaban. Mungkin ada saran atau tanggapan? Enggak, ampun. Kamu Bu, enggak apa-apa. Oh. Ya. Terima kasih kedatangan kami sangat tanggapan. Terima kasih untuk kegiatan kali ini. Saya sangat nanti bisa kita sama-sama terkait tadi yang disampaikan oleh River. Kalau nanti kita mendapatkan suatu materi, nanti akan ada yang namanya suatu pembelajaran berikut ini. Beliau itu sudah pernah membaca di PNS itu bahwa penghargaan itu bisa menghubungi.
Sehingga ketika kita memberikan reward itu yang kita lakukan adalah reward itu tidak kita berikan di awal. Maksudnya adalah ketika kita memberikan bintang, ketika kita memberikan bintang bagaimana itu juga bisa mendukung. Karena apa? Ketika reward itu bisa mengatakan supaya pemahaman itu bisa sama bahwa reward itu jangan dilakukan di awal. Ya, ketika nanti akhirnya ada beberapa anak yang memiliki perasaan ada juga berikan ilmu. Ketika anak-anak melakukan perasaan itu berdasarkan satu nilai belum yang perlu kita lihat lagi bahwa ilmu itu kita berikan pada semua. Jadi ketika diskusi mungkin ya ada beberapa kelompok diskusi, maka kita memberikan kelompok-kelompok itu dengan hasil yang sekian sama. Misalnya ini ada kelompok aktif, itu kita sudah memberikan dari mereka. Ini ada kelompok ada cara cepat. Berikutnya lagi ada kelompok aktif, semua kita berikan di dunia. Ya, ketika kita menjadi anak seperti yang dibahas tadi, semuanya itu kita berikan dan memberikan nanti apa yang ketika anak itu aktif sekali beberapa siswa kita yang sering keluar masuk dan seterusnya, maka itu kita sebagai hidupnya ini memberikannya sebagai anak berbeda semuanya nanti ada bentuk masing-masing anak supaya apa? Supaya nanti hari tidak menunggu karena ini dari alam beberapa anak mungkin kita dengan ketika anak itu meraih juara satu, selalu meraih juara, teman-temannya itu malah bersih, gitu. Dia tidak memiliki teman, dia ini sekali lagi untuk yang tadi, kesadaran rasanya untuk semuanya bisa memberi juga untuk semua. Wah, itu termasuk nanti yang nilainya kurang sebetulnya itu bisa memberi lagi tertentu yang nanti kita buat menjadi terus berikutnya masih ada lagi terkait dengan tadi dan diskusi maupun semuanya kita ikuti alur yang ada pada diskusi yang pernah dilakukan Aku kemarin sudah ada tidak langsung itu ada beberapa anak yang membuat kolam jalan di mana penyelesaiannya ada yang dari A sendiri yang kemarin itu aku yang ada sampai sakral yang di lapangan itu mungkin itu sudah salah satu cara dari diskusi hanya saja kita belum memahami secara utuh bahwa ini satu kenapa banyak yang sudah kita lakukan dan banyak pula yang perlu kita lakukan untuk menumbuhkan budaya dididik di sekolah kita. Itu terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Ampun. Oh, nambah. Saya dulu dengan menutup pengalaman saya dulu. Jadi saya akan fokus pada apa yang disampaikan juga dan fokus pada dunia semua tulisan Pak budaya positif. Saya akan memberi hasilnya pada budaya positif. Tapi saya mendengar di paparan yang ada di depan dulu dari beberapa paparan itu menurut saya tapi kenapa kok bisa terbalik?
Karena di sana bukan menjadi bagian, bukan menjadi satu kesatuan untuk ternyata di bawah ya, sebagai pilihan yang ada ini juga sebagai Oposisi kontrol, ya. kontrol itu menurut saya itu satu kesatuan. Jadi kalau berdasarkan ini banyak saksi dan banyak pendapat seperti apa yang disampaikan di Fatimah, atau ada masalah apa itu pembelajaran dan gimana saja Ya, ada. jadi menurut saya ini berdasarkan mulai dari yang manajerial jadi contoh tadi juga tidak mungkin ketika kasusnya sama penanganannya berbeda-beda itu juga menurut saya jadi kasusnya yang sama tapi penanganannya ketika kasusnya sama penanganan itu jadi berbeda. Jadi mulai dari hukum sampai ke jadi kita akan mulai dari yang sama sampai lalu kita hanya memiliki yang lain. Jadi memiliki yang berbeda sebagai perhatian sebagai bahan Kesatuan yang memiliki pembunuhan sebagai pembunuhan jadi mulai dari pemantau itu masuk tapi menurut saya penanggapan saya itu ya pengelolaan kelas kalau bahasa Arab menjadi pengelolaan kelas yang menuju budaya positif dan mari kita lakukan sebagai aksi yang ada kita ngomong. Jadi apa itu termasuk apa yang disampaikan Pak Toto keyakinan kelas dibangun dari kesepakatan. Jadi kesepakatan kelas itu menurut saya tadi sudah disampaikan oleh Bunda kalau jadi lama itu dulu ini makanya lebih guna sangat kalau di pelajaran kita dia saya bagaimana makanya menurut saya kesepakatan kelas itu dibangun oleh Buma itu sendiri. harusnya Dari Buma itu sendiri baru dirangkum atau diminta oleh kelas sebagai keyakinan kelas. Dan itu menuju kesepakatan yang berasal dari apa? mapel Dan berdasarkan hukum itu suatu yang buat kesepakatan karena kita bisa saja di sesuatu yang memiliki kemauan yang berbeda-beda. Ketika kita bersama berfungsi ada yang berbeda. Jadi kedua perbedaan ini itu harus disamakan. Menyamakan dari praktek di sana. Makanya kenapa ada itu muncul. Jadi ketika pelajar Pancasila program belajar Pancasila karena ternyata itu belajar ini pendidikan Pancasila keyakinan itu berarti pendidikan yang berkembang Al-Quran berkembang yang sekolah dan ini sama yang pendidikan ketika kita ingin berkembang di situ kita akan ingin kita akan jadi ini belum nanti belum paham dan yang penting apa yang dikatakan di tadi mari kita lakukan sebagai referensi kita melakukan aksi nyata dan berdiskusi. Saya yakin teman-teman mempunyai trik atau gaya atau metode yang mereka miliki atas dasar pengalaman dan saling interaksi antara satu sekolah atau lain sekolah. Jadi mari kita ingatkan itu budaya positif. Baru kita yang melakukan di masa positif hanya
tentu punya saja belum bagus itu belum ada. Saya kira itu makanya ini saya mohon maaf saya hanya masuk apa yang ingin sampaikan. Saya menutup pengalaman saya dulu, jadi saya hanya apa yang ingin sampaikan. Saya omongan ulang dan selesai. Terima kasih atas saran Oke. Terima kasih Pak Hanom atas tanggapan dan sarannya. Mungkin nggih buat masukan kita semua nggih. Mungkin dari kelas awal kelas itu kita bisa membudayakan positif. Gitu nggih. Jadi itu Bu. Ampun. Oh ini mungkin Bapak Ibu masih ada tanggapan atau pertanyaan yang ingin disampaikan. Oke, apa nih? Kalau itu saya seperti Bapak Ibu. Ya, demikian tadi terkait pemaparan mengenai budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga materi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan sekolah kita menjadi lebih baik. Saya akan membawa acara, mohon maaf tidak menyampaikan perkataan saya ada yang menjadi baik semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.